Oke, kali ini saya sedang mengolesi resin yang sudah dicampur dengan pigmen warna hitam, digunakan untuk dasaran sebelum di carbon forget. Lalu saya siapkan bahan karbon yang panjang untuk kemudian saya potong membentuk pola diamond cut. Setelah dasaran hitam tadi mengering, lanjut dioles menggunakan epoxy resin untuk proses penempelan serat carbon forget diamond cut. Ditempel satu persatu menggunakan cotton bud. Ditempel secara acak hingga menutupi keseluruhan permukaan helm. Untuk motif ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penempelan. Tidak seperti motif-motif carbon forget yang biasa, yang ditempel dan ditabur secara acak. Untuk motif diamond cut ini harus ditata satu persatu agar tidak merusak bentuk dari diamond cut itu sendiri. Serta dibutuhkan ketelitian agar bentuk diamond cut atau kepingan-kepingan diamond cut ini tidak buyar saat proses penempelan. Setelah ditempel, lalu kita cocol-cocol sedikit menggunakan resin agar kepingan diamond ini terkunci dan tidak terlepas. Jangan terlalu banyak karena ini fungsinya hanya untuk membasahi dan nanti dibiarkan mengering terlebih dahulu sebelum pengecoran yang lebih tebal. Setelah penempelan serat diamond cut tadi selesai, dilanjutkan penambahan metalik warna merah dengan motif seperti ini, tidak terlalu rapat. Disusun satu-satu seperti ini agar posisinya menghadap ke atas. Jadi hasilnya motifnya tertata dengan rapi. Memang motif ini sangat lama ya guys proses pembuatannya. Dibutuhkan kesabaran selain menata serat karbon diamond cutnya yang lama, penempelan metaliknya ini juga satu persatu seperti ini agar posisi metaliknya itu menghadap ke atas atau enggak nyamping, biar lurus dan garis-garis. Untuk bagian helm juga sama ya guys, ditata sedemikian rupa, jangan terlalu rapat tapi juga tidak terlalu jarang. Hasilnya seperti ini, sudah selesai, tinggal kita tunggu kering. Lanjut besok kita cor untuk laminasi resinnya. Untuk lapisan resin, nah ini setelah kering kita tuang saja resinnya ke atas
Lalu kita kuas pelan-pelan, jangan sampai merusak motif karbon yang telah kita buat. Menggunakan epoxy resin ya guys, agar metalik merahnya tidak luntur. Dan jangan lupa kalau pakai epoxy resin itu harus dibakar ya guys, untuk menghilangkan gelembung-gelembung. Dan ini setelah pengecoran tahap awal selesai dan dilakukan proses penggerindaan, dilanjutkan pengecoran tahap kedua. Untuk tutorial pengecoran resin sudah ada yang saya pernah buat. Silahkan di scroll saja di channel Agil Repaint. Untuk pengecoran tahap awal sebanyak 8 layer, dan yang tahap kedua ini sebanyak 5 layer. Setelah 5 layer selesai dan sudah mengering, proses pengeringan sekitar 24 jam. Lalu masuk ke tahap finishing. Untuk finishing yang pertama kali saya lakukan biasanya merapikan bagian tepi, lelehan resinnya ini kita bersihkan dulu menggunakan bor tuner, atau bisa juga menggunakan gerinda amplas. Setelah di tuner, kita congkel-congkel menggunakan cutter. Lalu saya lanjutkan menggunakan gerinda di bagian yang terjangkau atau bagian yang luas, karena kalau yang sempit nggak bisa menggunakan gerinda. Untuk gerinda ini lebih cepat ya guys, tapi untuk ketelitiannya agak kurang. Jadi cuma digunakan di media yang terjangkau oleh gerinda saja. Untuk bagian yang sulit bisa menggunakan bor tuner. Setelah rapi bagian tepinya, dilanjutkan proses pengamplasan. Diawali dengan orbital sander dengan grit 120. Dilanjutkan dengan amplas basah atau wet sanding dengan grit 280 naik ke 400, disambung dengan grit 800 sebagai finishing. Lalu nanti ke tahap pengekliran. Nah, untuk fungsi clay ini jadi seperti ini ya guys, sebagai tatakan untuk nanti kita menggerinda atau mentuner agar tidak langsung tandas ke shell helm atau ke bodi helm, jadi tidak melukai helmnya, serta memudahkan untuk melepaskan resin agar tidak melekat ke bodi helm. Di tuner pinggir-pinggirnya jangan terlalu dalam agar tidak melukai batok helmnya.
Untuk serpihan-serpihan serbuk resin ini nggak gatal ya guys. Yang menyebabkan gatal itu kalau kita menggerinda dan terkena serat karbon. Nah, serpihan serat karbon itulah yang membuat gatal. Tapi kalau cuma resinnya seperti ini, yang putih-putih ini, dijamin tidak gatal, kecuali punya alergi terhadap resin. Setelah di tuner tadi, kita congkel saja pakai obeng, sangat mudah terlepas seperti ini. Dilanjutkan dengan pengamplasan. Setelah pengamplasan selesai dan sudah finishing wet sanding juga sampai ke grid 800, lanjut proses pengecatan bagian yang tidak dikarbon. Dicat menggunakan warna hitam. Lanjut tahap akhir yaitu pengekliran. Untuk clear seperti biasa, saya pakai 3 layer. Dengan jeda per layer bervariasi antara 5-10 menit untuk clear tipe fast dry, dan untuk tipe clear yang slow dry dengan jeda biasanya antara 10-20 menit tergantung suhu dan kelembaban. Dan seperti inilah hasilnya, sudah selesai dan siap dirakit. Kinclong dan bening. Ini tanpa edit, dengan cahaya matahari, bukan efek lampu. Motif diamond cutnya terlihat jelas dan metaliknya membuat tampilan jadi lebih manis dan elegan. Dan ini tampilan setelah dirakit. Sudah selesai 100%. Tinggal proses pengiriman ke owner. Tentunya setelah pelunasan. Oke, bagi yang minat menggunakan jasa karbon di ARC, bisa langsung hubungi WA yang tertera di deskripsi. Tanya-tanya dulu boleh, silahkan. Tinggal request saja motif karbon yang seperti apa, nanti akan kita buatkan. Tinggal siapkan dana, lalu tinggal duduk manis, nanti karbonnya akan selesai.
Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Agil Repaint channel YouTube update setiap minggu. Dukung terus channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.